Tilas Seni Semarang, yaitu sebuah upaya mengenang atau begitu juga sekaligus pendataan tentang kelompok-kelompok seni yang pernah menjadi pilar kehidupan kebudayaan di Kota Semarang. Kemarin ada Pak Drio Widiono dari yang pernah menggawangi program sastra radio bertajuk Kumandang Sastra, dan sekarang kita kedatangan tamu Mas Daniel Hakiki. Oke. Mas Daniel Hakiki kalau dalam dalam kelompok nama kelompoknya adalah Sanggar Seni Paramesti. Di kelompok tersebut beliau ini diangkat sebagai ketua seumur hidup, anunya begitu. Nah, Sanggar Paramesti sekilas, Sanggar Paramesti ini kebetulan saya bersama Mas Tommy di sini kemarin sempat berupaya melakukan berencana membuat dokumenter tentang Sanggar Seni Paramesti itu, dan kami mengumpulkan data dan lain-lain, dan kami mendapatkan keterangan gitulah, informasi gitu bahwa Paramesti berdiri kurang lebih tahun 1995. Jadi seandainya sekarang masih ada tuh, ini sekarang adalah usia ke-30 tahun gitulah. Peringatan ulang tahun terakhir itu ke tahun 2005 seingat saya, karena saya masih simpen posternya tahun 2005. Kebetulan aku tuh kelingan Mas, bareng ternyata pas kuwi kan aku pas garap SMA Kesatrian Loro terus pentas pas itu. Jadi pas diisi dengan beberapa acara termasuk pentas teater dari SMA Kesatrian 2. Nah, nanti kita berbincang Mas, ini intinya adalah bagaimana menjelaskan, nanti Mas Daniel menjelaskan soal Paramesti itu sebetulnya seperti apa, dan ini bagian ini makanya yang utama adalah dokumentasi, jadi supaya untuk direkam dan menjadi data itu. Nah, awalnya dari yang saya dan Tommy cari keterangan itu, awalnya Sanggar Seni Paramesti adalah sanggar tari. Dengan Mas Daniel ini berarti ternyata kemarin saya sudah wawancara Mas Daniel beberapa waktu yang lalu. Jadi Mas Daniel ini seperti Pak Drio itu termasuk penerusnya. Yang awal ada Pak A.L. Agus ya, Pak A.L. Agus, kemudian siapa namanya Mas, Mbah John dan lain-lain ya. Yang awal-awal itu kalau nggak salah, nanti mohon dikoreksi kalau. Terus, nah itu yang awal-awal sanggar tari. Kemudian seiring bergabungnya beberapa seniman, akhirnya berubah menjadi Sanggar Seni Paramesti. Nah, lokasinya mereka menempati sebuah joglo di kampus lama IKIP, dulu IKIP Semarang, sekarang menjadi Universitas Negeri Semarang, yang ditinggalkan. Waktu IKIP masih di Jalan Kelut pertama, kemudian mereka pindah ke Gunung Pati, seperti halnya Undip yang pindah ke Tembalang. Nah, kampus lama ini ada sebuah joglo yang ditinggalkan, dan itu kemudian menjadi home base-nya Paramesti itu. Jadi ada, kalau tidak salah ada joglo terbuka, hanya atap, dan waktu itu dan kondisinya sangat menguntungkan karena biasanya joglo ada pilar di tengah. Ini enggak ada pilarnya. Jadi itu menguntungkan untuk berkarya gitulah. Jadi untuk pementasan, untuk latihan dan lain-lain itu sangat enak. Kemudian ada bangunan rumah, semacam rumah yang berbentuk letter L dikit lah ya, letter L dikit, yang kadang menjadi galeri, dan itu tapi menjadi rumah bersama dari beberapa seniman. Mereka tinggal di sana. Yang sekarang mungkin juga masih aktif itu ada misalnya Babae, Pak Widyo Leksono, kemudian ada Mas Soek Zabidi,
kemudian ada Mas Konde ini berupa, kemudian ada siapa Dedi yang sekarang menjadi artistik film, kemudian dan lainnya ada Pak Kustam ya pernah di situ lah, terus kemudian. Nah itu sekilas tentang Paramesti. Sebelum ke Mas Daniel, minta tolong ditayangkan kemarin saya meminta semacam kesaksian dari Mas Kustam. Kustam itu dulu kuliah di Fakultas Sastra, sekarang dia menjabat Ketua Dewan Kesenian Jepara. Monggo Mas Kesit. Saya mengenal secara intens dan secara intim Sanggar Seni Paramesti mulai tahun 1999, di mana pada waktu itu ketika saya masih aktif di Teater MK Fakultas Sastra Undip melakukan pentas kolaborasi dengan Sanggar Seni Paramesti, minta tolong mereka untuk membantu di ilustrasi musik dan di aransemen musiknya. Nah, mulai saat itulah saya menjadi tertarik untuk kemudian belajar dan mengembangkan pengetahuan saya tentang kesenian, mulai dari seni teater, seni pertunjukan, manajemen produksi, dan performing art, dan banyak sekali dari kawan-kawan Sanggar Seni Paramesti pada waktu itu. Ya lewat Bapak, Mas Daniel, Mas Agung Kompor, dan Mas Imam, ada Mas Mampucah juga. Saya belajar dari mereka. Di situ juga saya mengenal satu sosok unik, Mas Dedi Paman Buaya, ada juga Mas Win Patung, ada juga dan banyak sekali kawan-kawan yang kemudian saya serap ilmu mereka di kesenian, dan itu melekat sampai sekarang bahwa betapa keberadaan Sanggar Seni Paramesti sangat melekat dengan diri saya hingga saya menjadi seperti ini. Sungguh suatu keberuntungan ketika saat itu di Semarang saya mengenal Sanggar Seni Paramesti, tempat saya untuk berkegiatan, belajar berkesenian secara total, getih bahasanya Mas Daniel gitu. Dan semuanya memberikan manfaat sampai hari ini, dan perlu sekali sanggar seperti Seni Paramesti itu diwujudkan kembali untuk membantu kawan-kawan yang ingin berkegiatan, berkesenian dan belajar kesenian dimanapun tempat, tidak hanya di Semarang tetapi di kota-kota lain, ya, untuk menggodok sebagai kawah Condro di Kumuko dan untuk berproses di wilayah kesenian, bahkan di luar kesenian juga dalam jejaring kebudayaan. Oke, itu kesaksian dari Mas Kustam yang merasa belajar banyak di Paramesti. Nah, sekarang Mas Daniel, monggo Mas. Saya ingin bertanya langsung saya jawab. Sebetulnya semasa Sanggar Seni Paramesti hidup, selama 95 sampai ke 2000-an itu Paramesti hidup dalam iklim kesenian di Semarang yang bagaimana sebenarnya? Kondisi berkesenian pada masa itu, kemudian bahkan sampai hari ini pun sebenarnya ya begitulah Semarang. Jadi naik turun, begitu ramai sedemikian rupa dan lain sebagainya. Jadi
Artinya dari situasi memang iklim berkesenian ya sejak lama ya seperti ini juga gitu ya. Ya rame gitu cepat tiba-tiba muncul di mana-mana ada sekian waktu hilang gitu ya. Yang bertahan hanya beberapa. Tetapi terus nanti muncul kembali banyak lagi ada komunitas-komunitas di mana gitu ya. Kita ingat aja misalnya kayak di Kota Lama aja nih. Tiba-tiba muncul di mana-mana ada. Kemudian hilang. Yang bertahan monot, misalnya kayak gitu-gitu. Itu ya dinamika kesenian di kota ini begitu. Jadi memang dinamis. Itu tidak heran sebenarnya karena memang kota ini adalah kota yang tempat berkumpulnya banyak orang. Yang tidak memiliki landasan kalau kita mau ngomong kultural yang sedemikian ketat. Misalnya kayak Solo, Jogja misalnya begitu ya. Kalau Solo kan stagnan, saya bilang stagnan ya. Karena memang dia punya landasan begitu, kemudian jalannya begitu ya memang begitulah. Gitu. Tapi kalau Semarang kan memang ketika masyarakatnya sangat heterogen, datang dan pergi. Gitu. Orang datang dengan membawa warna baru, kemudian lalu pergi lagi. Gitu. Dan pada masa itu juga begitu. Banyak juga sanggar-sanggar pada masa itu, tapi memang ada yang berbeda. Nah, tadi ketika Adit nyampaikan soal tempat itu bekas UNES gitu ya. Kebetulan memang pada masa itu kan tidak hanya di Semarang kayaknya ya. Di beberapa wilayah itu terjadi peristiwa yang sama. Dari IKIP kemudian ganti kampus jadi apa kan kayak gitu. Termasuk diisi kayak pada masa itu misalnya kayak Taring Padi misalnya. Taring Padi juga begitu. Sebenarnya tidak hanya itu, di Undip juga begitu kan dulu. Ya, ketika misalnya dari Undip bawah kemudian pindah ke atas itu kan kosong kemudian dipakai teman-teman untuk berkegiatan misalnya karena memang belum ada planning yang jelas soal tempat yang ditinggal itu. Dan situasi itu di mana-mana gitu. Di Semarang, di Jogja, di beberapa tempatnya. Apalagi terus kemudian pola-pola perpindahan dari IKIP ke universitas dan sebagainya. Jadi dan di Semarang juga gitu. Nah, kebetulan di Semarang IKIP yang memang pindah itu ada ruang yang menarik ya. Ruang itu menarik, jadi tidak jauh dari masyarakat, tetapi juga tidak dekat banget. Sehingga ketika teman-teman berada di situ itu nggak mengganggu masyarakat. Jadi tidak mengganggu masyarakat dan tidak terganggu oleh masyarakat. Jadi ketika eksplorasi di Paramesti itu jadi nyaman lah kira-kira gitu. Jadi apa saja meskipun dalam proses-proses kegiatannya kita selalu melibatkan masyarakat, ya pasti akan keluar dan lain sebagainya. Jadi situasinya macam kayak gitu Mas. Nah yang membedakan memang mungkin yang perlu dicatat mungkin ya. Saya nggak tahu. Ini mohon maaf kalau saya menyampaikan ini tentu agak berbeda untuk menganalisis soal Paramesti karena itu sama saja seperti saya menganalisis diri saya sendiri gitu. Itu yang makanya dari awal tentu pasti ada informasi-informasi yang tidak sedemikian terbuka sedemikian rupa itu karena memang dasarnya bahwa ketika saya harus ngomong Paramesti seperti saya harus ngomong diri sendiri gitu, itu yang menjadi beban dari awal. Makanya dari kemarin saya bilang ya saya menarik misalnya kayak Kustam, justru kayak gitu-gitu menjadi lebih objektif ketika ngomongkan soal Paramesti. Tapi oke lah saya akan menyampaikan sesuatu tapi penting untuk mengatakan bahwa menggarisbawahi bahwa saya tidak bermaksud apa-apa tetapi hanya menghadirkan apa yang saya alami dalam proses-proses itu. Nah, yang membedakan pada masa itu dalam situasi kesenian di Kota Semarang, sanggar-sanggar banyak. Ada greget, ada terutama tari ya. Tari wakeh kemudian TBRS kan waktu itu juga sudah. TBRS sudah ada. Ya. Saya sebelum ke Paramesti juga di TBRS. Ya. Jadi TBRS muncul baru ya, mulai waktu itu belum kayaknya. Oh sudah TBRS. Sudah TBRS. Jadi kalau TBRS itu kan di
diambil alih oleh seniman. Jadi seniman memaksakan diri pada pemerintah kota untuk menjadi TBRS. Nah besok kayaknya penting itu, kalau besok itu Pak Hari Bustaman itu bisa ngoncai soal TBRS. Jadi makanya taman budaya, kata taman budaya itu kehendak seniman. Jadi bukan kehendak kota. Jadi jangan heran kalau kemudian terjadi ada perbedaan cara pandang antara seniman dengan pemerintah kota karena kehadirannya juga berbeda. Nah, yang membedakan antara sanggar-sanggar di Semarang dengan Paramesti itu sangat terbuka. Jadi saya merasa nyaman di situ ketika hadir ke sana itu ya karena terbuka. Karena terbuka. Jadi nggak ada yang perlu saya harus tunduk gitu ya terhadap siapapun. Jadi semua orang di situ setara, bebas ngapa-ngapain tentu dengan tidak saling menyakiti lah kira-kira gitu. Jadi itu yang membedakan dengan misalnya greget atau sanggar-sanggar yang lain. Kalau di greget kan ada yang punya tuh, ada aturan yang sedemikian rupa dan lain sebagainya. Dan di Paramesti nggak ada. Ada memang pengurus, gitu. Misalnya saya jadi ketua itu ya sebagai administratif saja. Ketika berkait paut dengan kerjasama dengan orang lain, dengan dunia luar, atau ketika dalam situasi perbincangan itu ada semacam kebuntuan, maka ketua itu jadi punya peran gitu. Selebihnya enggak, selebihnya ya biasa seperti yang lainnya. Ya, itu yang membedakan Sanggar Paramesti dengan yang lain. Maka kenapa Sanggar Paramesti selain wilayahnya memang enak ya, nyaman, tetapi situasi ketika mereka berada di situ itu yang kemudian mereka merasa nyaman. Maka teman-teman tidak hanya di Semarang itu singgah di situ, enggak hanya sehari 2 hari gitu, berlama-lama di situ kita saling ngobrol, diskusi, selalu ketika bangun tidur itu ngopi dibuka dengan diskusi macam-macam. Kalau ngomong soal diskusi itu panjangnya bukan main ngomong. Tetapi bahwa dari sanalah kemudian banyak ide-ide muncul gitu. Banyak ide-ide muncul dari keterbukaan yang luar biasa yang membuat nyaman itulah yang mungkin jadi berbeda antara Sanggar Paramesti dengan yang lain-lain. Misalnya kayak Imam Bocah gitu. Imam Bocah itu kan punya kekasan cara hidup sendiri, itu ya kita hormati gitu ya. Dia kalau mau gambar itu nyetik nganggo tungku gitu, dia bikin api, wes bar kuwi nek duwe cimeng ya nyimeng gitu ya. Itu sudah nggak apa-apa, biar aja gitu. Artinya mereka boleh saja selama bahwa tidak mengganggu proses-proses kawan-kawan yang lain. Jadi saya mau menggambarkan betapa membedakan bahwa nyamannya Paramesti pada masa itu. Jadi mau makan ya gitu, ada kebun di sebelahnya Sanggar Paramesti itu ya kita ngambil telo, kita ngambil pepaya, kita ngambil apa gitu, udah dimasak bareng gitu. Kemudian dimakan bareng atau ada kawan yang kebetulan selain dia berkegiatan di Paramesti, dia juga punya usaha untuk dodolan sayuran itu loh, ke pagi-pagi gitu kalau turah nanti dimakan bareng. Kayak gitu-gitu. Jadi memang ruang yang nyaman. Lea itu kalau udah idenya mampet, Lea Solo itu, ya sudah dia ke Paramesti gitu. Paramesti dan kalau itu pasti kalau dia mampet idenya Paramesti ya dolan Mbak Dedi, ngomong anakku gitu, yang sederhana ngecat opo kayak gitu-gitu ya. Jadi kemudian ngobrol, diskusi pasti itu setiap hari selalu saja ada orang yang datang dan di situ pasti selalu ada diskusi. Gesekan pikiran itulah yang kemudian bisa kemudian tadi disampaikan oleh Kusta mungkin memberikan dampak yang sedemikian rupa terhadap siapa saja yang singgah di sana. Jadi saya pikir itu yang membedakan antara sanggar-sanggar dengan pertanyaan tadi Mas Habib, sanggar-sanggar pada masa itu dengan Paramesti. Jadi ruangnya nyaman untuk bereksplorasi apapun, kemudian suasananya, situasinya juga nyaman mereka untuk bereksplorasi. Bahkan dalam konteks tari saja. Tari itu, kalau tari Jawa itu kan banyak yang muncul sanggar-sanggar. Tapi sanggar-sanggar itu selalu mengajarkan itu tari-tari kreasi baru, tari bentuk, merak, semarangan, apalagi bedoyo. Padahal kalau mau latihan tari Jawa itu ada babonnya. Mau nari gaya Surakarta Jogja ya, itu ada babonnya, Rantoyo namanya.
Nah ketika kita menyadari dari diskusi panjang di sana itu kita menyadari bahwa oh ya tari di Semarang ini Sanggar Tari nggak ada yang ngasih Rantoyo. Kita membuka ruang itu. Karena di Rantoyo itulah landasan dasar bagaimana gerak-gerak tari itu diajarkan. Jenenge apa, ukel, pecak jonggo, trisik, lumaksono, macam-macam itu di Rantoyo itu. Dan tidak ada pada masa itu sanggar-sanggar tari berdebakan sampai sekarang. Enggak ada sanggar tari yang memang memberikan dasar tari. Sehingga kemudian saya berpikir itu pula kenapa mungkin penciptaan tari di kota ini juga mandek. Jadi mereka hanya taunya tari bentuk. Nah, kalau nari itu ya kayak gitu itu, taunya begitu latihan nari, ya taunya tari merak itu gitu. Padahal Rantoyo ini adalah bagaimana gerak tari. Nah, di Paramesti kita pakai. Atas apa? Atas keresahan apapun yang kemudian dibawa teman-teman ke dalam, kita obrolin. Apa saja, bukan hanya kesenian, bukan hanya, tapi persoalan-persoalan. Misalnya soal lingkungan, kita sangat care dalam konteks itu. Dulu saya ingat misalnya, dulu ada penggerusan bukit yang di Sampangan itu ada pom bensin itu. Pom bensin itu kan ada bukit itu awalnya kan bukit itu, kan digerus itu. Kita respon itu dengan kita bikin performan di situ. Jadi memang artinya bahwa Paramesti adalah ruang terbuka yang untuk ngomong apa wae gitu. Jadi segala hal yang kemudian teman-teman ke sana itu diskusikan dengan enak, dengan ruang-ruang yang nyaman itu tadi. Jadi gak ono sing dipertuan gitu ya, dipertuan. Jadi saya pikir itu. Kalau tadi mungkin informasi kayak termasuk tari tadi ya. Sampai hari ini ya saya nggak ngerti, saya belum nemu ada sanggar yang mengajarkan itu. Terakhir saya tahunya di Sebokarti ketika Mas Totok Pamungkas. Tapi Totok Pamungkas meninggal saya pikir sudah nggak ada lagi yang ngasih. Kayak gitu-gitulah, kira-kira itu. Oke, sebagai tambahan ini Paramesti joglonya itu sudah menjadi tuan rumah bagi banyak acara dan dia didatangi oleh banyak tokoh ya Mas. Tidak hanya ke seni budaya tapi juga pejuang kemanusiaan atau politisi dan lain-lain. Tadi Mas Konde cerita Suci Semarang pernah di sana. Kemudian Mbak Sipon almarhum istrinya Biji Tukul waktu itu juga pernah kampanye tentang HAM waktu itu. Jadi ikut juga. Kemudian seniman-seniman ya tadi Mas Lea juga di situ. Kemudian lain-lain lah banyak ya Mas yang di situ. Nah, sekarang semasa Paramesti waktu itu masih di Joglo itu Mas, ada kegiatan rutin yang diberi nama Rebo Legen itu. Jadi, tolong jelaskan itu Mas, apa itu Rebo Legen, kemudian apa saja sebetulnya yang dibicarakan di sana? Mereka bersepakat untuk melakukan sesuatu lah, kira-kira gitu. Nggak tahu, tapi realitasnya bahwa kemudian ada sebenarnya hal-hal yang mendasar yang itu menjadi poin penting ketika Paramesti melakukan kegiatan. Jadi selalu landasannya selalu ngomong soal lingkungan, itu pasti. Terus kemudian pendidikan anak, kayak gitu-gitu. Jadi termasuk di dalamnya dua hal ini, lingkungan ini termasuk banyak hal ya, tidak hanya lingkungan hidup ya, tapi juga lingkungan sosial dan lain sebagainya. Kemudian pada pendidikan anak. Jadi dua hal besar ini yang mendasari tanpa kami sengaja. Tapi itulah yang mendasari banyak program-program yang dilakukan oleh Paramesti. Kemudian Rebo Legen sebenarnya tadi ditanyakan oleh Adit, Rebo Legen itu satu ruang sebenarnya berangkat dari Rebo Legen itu petonnya namanya Mbah Jon ya. Mbah Jon itu yang wong tua sing dituakan lah di situ, wong tuakan. Meskipun kalau ketuanya sepanjang di Paramesti itu hanya ada Slamet Tukul itu pertama, kemudian ada Agus, kemudian Trontong dan terakhir saya. Terakhir saya sampai nggak ada yang ganti makanya seumur hidup hilang. Jadi selalu dua landasan tadi, ngomong soal lingkungan sama pendidikan anak. Ini dua hal ini yang selalu tanpa kita sengaja ketika kita meng-create kegiatan, itu selalu dua hal ini yang menjadi dasar. Nah termasuk di dalamnya Rebo Legen. Sebenarnya ngomong Rebo Legen itu adalah
kita kumpul untuk ngobrolin soal kebudayaan Jawa sebenarnya. Tapi dalam pendekatan yang luas. Maka pernah kami dianggap balelo itu oleh tokoh-tokoh Jawa pada masa itu. Termasuk di dalamnya Pak Setiaji misalnya. Pak Setiaji, Romo Setiaji itu menganggap kalau Paramesti itu Jawa apa kuwi Jawa Dugal gitu. Bahkan dia nggak mau gitu. Hanya sekali waktu kita bikin tandingan Kongres Bahasa Jawa pada saat itu dengan Kongres Sastra Jawa di Paramesti, dia baru mau datang. Tapi ada syarat tertentu lah itu. Jadi, nah kita pendekatannya adalah memang Rebo Legen itu ngobrolin soal Jawa, tapi pendekatannya dari semua sisi generasi muda gitu loh. Tapi kita mencoba untuk dengan Jawa apa saja. Sak nyandae, sebisanya gitu. Jadi itu yang kita, tetapi isiannya tidak hanya melulu ngomongin soal filosofi Jawa doang gitu. Secara sedemikian rupa, enggak. Tapi bisa saja persoalan-persoalan masyarakat, tetapi kita ngobrolin dengan pendekatan kebudayaan Jawa, kira-kira gitu. Nah, pada awalnya Rebo Legen kita adakan di Paramesti, Sanggar Paramesti. Setiap Rebo Legen. Jadi ada ritualnya sebelumnya gitu ya, ada nembang dan lain sebagainya. Lama-lama kok ini kita pengen mengembangkan. Jadi berpikir begini pada saat itu. Orang datang ke situ itu kan ya butuh biaya, butuh energi, butuh tenaga, butuh kepentingan dan lain sebagainya. Kenapa tidak kita datangi mereka? Maka kemudian pada satu masa berikutnya Rebo Legen tidak lagi di Paramesti. Paramesti tetap ada, tetapi kita selang-seling dengan Rebo Legen itu justru mendatangi mereka. Jadi kita lakukan Rebo Legen itu di rumah-rumah penduduk. Siapapun kawan-kawan kita, di Kuningan misalnya waktu itu dengan Pak Kaban yang jadi pembicaranya, Tan Makaban itu untuk ngobrolin soal persoalan yang ada di sekelilingnya. Kemudian di Jembawan misalnya, jadi kita datang ke mereka. Persoalan-persoalannya ya persoalan mereka. Ada yang misalnya seringkali ngomong soal unggah-ungguh dan lain sebagainya. Bahkan ngomong soal keguyupan dan lain sebagainya. Ya udah, Rebo Legen menjadi ruang untuk ngobrol bersama, tetapi memang landasannya adalah tetap akarnya adalah kebudayaan Jawa, mengurai persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Jadi Rebo Legen kemudian bergerak begitu. Bahkan tidak hanya di Kota Semarang, gitu. Rebo Legen juga diminta misalnya ada teman-teman di luar kota gitu. Rebo Legen di tempatku, oke, apa yang kau butuhkan misalnya? Oh mereka butuh misalnya butuh ahli atau narasumber untuk apa gitu. Atau apa, oke kita siap gitu. Nah yang menarik dari Rebo Legen yang saya catat adalah ketika kami adakan Rebo Legen itu di Klopo Dhuwur, Mlora. Jadi di Mlora itu pada saat itu musim kemarau. Ada gerakan, tolakan, ada proyek gas yang mau mengambil air di pegunungan itu, Kendeng itu. Jadi di Sedulur Sikep, di Mlora, di Klopo Dhuwur sana. Kemudian rame ini, kan polemiknya rame. Jadi ada satu, saya nggak ngerti yang gagasan untuk bikin demo besar-besaran, tapi saya tahu setelahnya. Nah, kemudian kita ke sana melakukan mengadakan kegiatan Rebo Legen itu. Membicarakan soal apa? Soal air. Soal air. Jadi dengan kawan-kawan Sedulur Sikep. Jadi semua pihak datang, teman-teman Imam Bocah itu membawa anak-anak pang itu, kemudian aktivis-aktivis dengan data yang sedemikian rupa, kemudian dari Kabupaten Blora itu yang hadir juga gitu. Mereka kebetulan saya punya kawan yang ketika udah kesini aja, kita mengundang staf ahli gitu, staf ahli bupati gitu. Oke, kita kemudian ngobrol di situ. Wah, ketika kenceng munggah gitu, kita selani dengan geguritan, mocopat itu turun lagi. Akhirnya dari Rebo Legen itulah ada kesepakatan yang mengurai persoalan air di situ. Misalnya kabupaten kemudian oke, apa yang dibutuhkan dalam waktu cepat? Air, oke, kami akan mengadakan air itu misalnya begitu. Kemudian apalagi. Nah, saya sempat dengar ketika itu dari orang pemerintah kabupaten, jebule rembukan ngene iki ya iso ya. Jadi saya kemudian ternyata persoalan rembukan saja, saya menyimpulkan begitu.
persoalan rembukan saja tidak dipahami banyak orang. Berarti mereka selama ini tidak pernah mengalami sebuah proses rembukan yang benar. Ketika semua orang setara, boleh ngomong apa saja, kan gitu, tidak boleh marah kan gitu ya. Marah ya kenceng gak apa-apa nih, gak untuk nesu gitu loh. Nah, di situ terjadi di Rebolegen itu di Blora. Dan itu menarik. Suatu saat saya ke sana lagi ada kegiatan, saya diceritain, Mas, setelah Rebolegen di sana itu yang awalnya adalah demo besar-besaran itu enggak jadi karena semua sudah dapatkan solusinya. Jadi artinya betapa sebenarnya tanpa kita sadari Rebolegen itu menjadi ruang-ruang untuk mengurai persoalan-persoalan yang mampat di banyak ruang. Jadi dan dari Rebolegen itulah kita bergerak terus ya pada saat itu. Kemudian ketika Paramesti nggak ada, Rebolegen tetap masih jalan. Meskipun kita di TBRS gitu misalnya, meskipun dengan kesadaran bahwa tidak lagi Rebolegen yang rutin gitu ya, setiap selapan itu luar biasa loh, selapan itu kayak kerja gila itu, ngerti-ngerti tekan gone, ngerti-ngerti, wis Rebolegen gitu. Nah, akhirnya jadi itu tetap, kemudian itu pula yang menginspirasi selo-sologennya UNES. Ya, jadi itu sempat, meskipun pada saat itu saya merasa mengatakan bahwa itu balik kemunduran menurut saya. Jadi ketika Rebolegen itu sudah keluar ke masyarakat, mengurai persoalan masyarakat, tapi UNES justru narik lagi ke kampus. Jadi apa fungsinya kan gitu. Tapi nggak apa-apa, boleh aja gitu, nggak apa-apa, itu monggo saja. Jadi artinya tetapi bagi kami nggak apa-apa begitu, tapi bagi kami saya sendiri secara personal itu sebuah kemunduran. Mestinya ya keluar gitu. Justru bagaimana kalau itu sebagai institusi UNES mampu mengurai persoalan-persoalan di masyarakat ini yang lebih bermanfaat. Itu cerita Rebolegen begitu. Jadi dan memang ikonnya kayaknya kan Rebolegen ya, Rebolegen karena memang dari situlah, dari kumpul itu, dari ngobrol bersama, rembukan. Karena kami punya cara, kebetulan kami punya cara yang sebenarnya sederhana, sehingga rembukan kuwi ora dur-duran, ora nesu-nesunan. Begitu wis meh nesu kae, wis nggo data ini sekian ribu dah nanti mau copat, ada yang nembang mau copat. Jadi turun lagi gitu. Kita lihat situasinya di mana. Misalnya di Jepara pada masa itu kita mau ngomong soal di Jepara ya, di pasar sore Jepara itu, di tempatnya Didit itu. Saya tanya dulu, siapa di sini sing dipercaya siapa? Kiai, oke. Kebetulan kami ini kan punya juga di eksponennya Paramesti kan Kiai Budi termasuk dalam Budi Harjono. Oke, ya sudah, nanti Kiai Budi Harjono yang jadi pemantik. Karena begitu ngomong dari sisi Muslim, dari sisi Islam kan gampang caranya ngomong. Nah mereka seneng gitu, mereka kaget karena loh mungkin orang Budi, Kiai Budi iso teko gitu ya. Ya udah ini tanggunganku gitu. Ya saya bisa bilang begitu karena memang Kiai Budi menjadi bagian dari Paramesti gitu. Akhirnya oke, clear. Jadi hal-hal yang mendasar, hal-hal yang persoalan-persoalan yang kita ngomong dari sisi Jawa, kebetulan yang ngomong adalah Kiai Budi, itu mereka lebih ngena. Jadi kita melihat dalam konteks Rebolegen itu kita melihat situasinya macam kayak apa, kemudian bagaimana metode untuk kemudian mendekatan terhadap mereka gitu. Sehingga jadi menarik jadi Rebolegen benar-benar sebagai ruang untuk mengurai persoalan-persoalan atau bahkan untuk menanamkan beberapa hal terhadap masyarakat yang memang membutuhkan itu menjadi penting. Ya, oke. Saya salah satu yang termasuk ya mungkin tidak rutin hadir di Rebolegen tapi beberapa kali hadir dan merasa waktu itu saya malah karena kebetulan saya misalnya kuliahnya sastra Indonesia gitu ya. Terus apa jenenge galak-galake mungkin apa to ki kok ngomongke Jawa rambune wae sing ngono lah. Tapi kemudian ternyata hadir kemudian itu tersadarkan oh iya ya Jawa. Dan itu iki mau aku rada Mas, rada trenyong. Iki cerita dhewe iki. Terus mau Jumatan aku. Ceritane. Jumatan ning Masjid Jami Jomblang. Itu masjid NU tertua di Kota Semarang. Basa Jawa Mas, aku khotbah. Aku kaget aku. Isi ono ya, masjidnya khotbah nganggo basa Jawa. Aduh,
Aku kayaknya terakhir tuh mungkin kecil waktu cilik aku di masjid Duku yang sekarang rame itu makam itu yang terkenal itu dulu masih ke Jawa aku masih ingat. Nah, tapi kecil setelah itu wis hilang bahasa Indonesia kabeh. Terus iki mau nembe iki mau Jawa terus aku terus kelingannya tetep Paramesti aku wis Jawa iki zaman dia tuh anune Paramesti. Nah, oke Mas. Kemudian selain Lebologen itu bagian di soal wacana, soal ini macam-macam. Nah, sekarang di bidang kekaryaan. Paramesti juga dikenal karena wayang dongengnya, wayang dongengnya. Kemudian sempat berubah menjadi boneka dongeng sebentar ya, dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa. Kemudian saya juga sebenarnya tertarik ada ini entah disadari atau tidak gitu ya, kayak semacam artistik dari Paramesti. Aku pernah bicara sama Mas Kondi, godong gedang gitu, yang selalu dipasang. Entah ya ini karena memang lingkungannya dekat dengan wit-wit gedang gitu, misalnya onone kuwi ya wis kuwi dadi artistik gitu misalnya, tapi itu menjadi satu ciri khas ya, menurut saya ciri khas yang apa? Uple. Oh ya sama uple ya, waktu adanya uple juga kan kondisi masuk. Nah itu sekarang dalam bidang kekaryaan, artinya Paramesti kan juga anggotanya ini juga berkarya, tidak hanya bicara kemudian tapi juga menghasilkan karya. Salah satunya wayang dongeng dan artistik yang lain. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa dua hal landasan karya dalam konteks di kesadaran di teman-teman Paramesti kan di situ ya. Lingkungan kemudian pendidikan terhadap anak tadi. Termasuk wayang dongeng. Wayang dongeng itu juga begitu. Wayang dongeng itu memang terinspirasi atas wayang kancil. Jadi ada kita berelasi dengan dalang wayang kancil Pak Tris pada saat itu. Pak Tris kemudian meninggalnya, kemudian kita melanjutkan sebenarnya. Tapi ketika kita misalnya ngambil tokoh-tokoh dan sebagainya di situ itu melalui proses panjang, proses risetnya. Jadi kita memang membuat dising gampang dimaknai, jadi diterima oleh anak-anak dan lain sebagainya lah. Tapi dasarnya itu, saya mau menekankan bahwa program-program di Paramesti itu memang hadir atas sebuah kegelisahan ya, apa saja. Jadi dan karya-karya yang muncul di situ selalu akan merespon sesuatu yang mereka gelisahkan. Jadi misalnya kalau kita biasanya punya dua momen besar ya, ulang tahun sama akhir tahun. Akhir tahun. Jadi ulang tahun sama akhir tahun. Di dua momen itu selalu kita akan memunculkan karya. Karya yang itu selalu pasti menjawab persoalan yang sedang berkembang. Jadi selalu merespon bukan menjawab, merespon persoalan yang sedang berkembang. Misalnya kayak garis lumpur ya. Kita pernah melakukan itu. Nah, tanpa sengaja dan ini bukan seringkali begitu. Kebetulan kami punya gagasan soal garis lumpur. Jadi sebenarnya memotret peradaban dari lumpur. Jadi kita mencoba memotret peradaban dari lumpur di Sukali. Jadi kita motret lumpur yang ada di Ungaran sana, kayak apa itu. Kemudian kita potret lumpur yang ada di tengah, di sekitar Jowar itu, kayak itu. Lumpurnya sudah lendut ya, bukan lumpur yang singireng kayak. Kemudian yang di Muara nggak ada lumpur, adanya sampah plastik yang tertata sedemikian rupa. Jadi, kita mau jadi di kegiatan itu, kegiatan tahun baru ya, di akhir tahun ya. Jadi garis lumpur itu kita ngomong soal lumpur, tapi konteksnya adalah sebenarnya memotret peradaban dari lumpur itu. Nah, kebetulan bukan kebetulan, kita sudah punya rencana itu tsunami. Jadi ketika kita performan ke jalan itu ya, di proses itu kan joglo itu saya kebai lumpur itu. Jadi panggungnya itu lumpur, aku golek lumpur saka Gunung Pati itu kita sok di situ. Jadi semua itu mainnya ya di lumpur itu. Mau nari, mau baca puisi, mau apa ya di lumpur di joglo itu. Kemudian kita performan untuk sebagai bagian untuk mempublikasikan garis lumpur itu ya kita performan ke jalan untuk dengan melumpuri lumpur, pite, montore dilumpuri lumpur gitu. Orang-orang mengiranya kami ini
merespon tsunami. Padahal enggak. Kegiatan kami itu sudah direncanakan lama gitu ya. Nah, dan seringkali beberapa kali kegiatan yang kami rencanakan itu kayaknya tidak jauh nih dengan proses peristiwa-peristiwa alam gitu ya. Saya nggak ngerti. Tapi ini sebuah fakta, saya nggak mau ngomong soal klinik ya. Tapi realitasnya begitu. Saya nggak ngerti apakah kemudian karena kami ketika menggagas itu memang persoalan-persoalan yang memang kami hadapi dalam persoalan realitas ini yang kemudian kami tuangkan dalam karya itu. Gitu. Nah, jadi di kegiatan-kegiatan kan begitu. Kemudian banyak hal, tidak hanya itu, termasuk wayang dongeng di dalamnya. Wayang dongeng itu sebenarnya dari sisi pertunjukan, konsepnya adalah tidak ada pemain, tidak ada penonton. Semua pemain, semua penonton, konsep utamanya itu. Jadi wayang kancil yang mau awalnya itu jelas dalang itu. Jadi dalang sebagai moderator. Dalang itu sebagai konsolidator lah, kira-kira gitu. Jadi semua bisa bermain. Maka panggungnya mana? Panggungnya bisa alam raya, bisa di mana saja. Pemainnya bisa siapa saja gitu. Dan anak-anak, jadi kita nggak milih misalnya pengiringnya gitu. Kita nggak mau pengiring yang suaranya bagus. Karena apa? Karena nanti orang takut untuk ikut nyanyi. Maka kita pilih sindene ya prek, sing suarane kayak gitu. Jadi memang itu wayang dongeng adalah pendekatan memberikan pendidikan terhadap anak-anak. Bukan dengan cara menjejali mereka, tapi mengajak mereka bermain-main bersama. Sehingga kita nggak kesulitan untuk misalnya soal panggung dalam konteks wayang dongeng. Jadi dasarnya secara pertunjukan itu, kemudian isiannya adalah cerita-cerita fabel itu yang cerita kondisi kehidupan ini, lingkungan dan lain sebagainya melalui cerita fabel, cerita hewan, cerita hewan. Dan Mas Trontong sebagai dalangnya itu sebenarnya dia moderator ini. Jadi siapa saja bisa main. Tiba-tiba ada orang penonton yang pengen nyanyi, yang pengen nari, yang pengen bergerak bersama, ini menjadi sangat terbuka. Jadi dan pada saat itu wayang dongeng cukup populer ya, cukup meledak ya. Ya memang bukan hanya atas sebuah visual pertunjukannya, memang dasar landasannya itu memang kuat pada saat itu. Karena kita diskusikan, kita riset sedemikian rupa sehingga agak bergerak itu ketika masuk industri ini yang kacau ini. Yaitu dosanya Agus Maladi itu, Agus Maladi Rianto itu. Dan itu sudah diingatkan sebenarnya oleh Pak Darmanto Yatman. Jadi kalau itu teman-teman tidak siap nanti akan hancur tuh ketika industri. Betul, begitu masuk industri, kita wayang dongeng itu kemudian hanya berpikir industrial yang dalam tempo yang cepat gitu. Kita memilih penyanyi itu bukan penyanyi yang memiliki suara yang bagus, enggak. Kenapa? Agar orang itu bisa, suaranya ngono tok, aku iso, kira-kira gitulah. Sehingga orang tidak takut untuk nyanyi bersama. Kemudian ketika cari pemusik itu ya tidak harus pemusik yang benar-benar main musik secara terampil gitu. Sehingga siapapun, kawan-kawan ketika kita main di desa gitu, mereka turun untuk kemudian untuk ya apa saja juga bisa gitu. Tidak takut. Nah kebetulan ketika masuk industrial itu tadi, ya muncullah kita ngambil pemusik yang UNES. Kalau pemusik yang UNES maka kemudian dasarnya hilang. Munculnya apa? Terampil bermusik. Munculnya apa? Munculnya hanya harmoni musik yang bagus. Tapi rohnya hilang. Roh bermainnya itu jadi hilang. Roh bersama-samanya, tidak ada pemain, tidak ada penonton jadi hilang. Jadi memang harus hati-hati memang ketika masuk pada konteks industrial. Itu juga yang dialami oleh wayang kampung sebelah kan. Begitu masuk industrial jadi rusak karena dan yang paling lemah di konteks itu ya terutama di ruang kuwi adalah interaksi. Jadi wayang dongeng itu dibangun atas interaksi. Karena memang ruangnya sangat terbuka, yaitu yang kemudian ketika masuk dalam konteks industrial, interaksi itu jadi hilang, padahal itu roh. Dan itu pula yang terjadi pada hari ini.
Itu ketika misalnya kesenian-kesenian tradisional yang diambil di televisi, wayang kampung sebelah. Wayang kampung sebelah ketika dihadirkan di pada satu SCTV ya. SCTV nggak lama itu. TPI atau apa ya. Itu kan jadi nggak lama itu. Karena apa? Karena memang interaksinya hilang. Interaksinya didesain. Didesain kan padahal kekuatannya adalah spontanitas itu. Ketika main di sini berbeda dengan main di sana gitu. Isunya jadi beda gitu. Dan dalangnya bisa merespon sesuatu yang berbeda. Tetapi ketika itu dimasukkan dalam konteks industrial, semua didesain, direncanakan, responnya didesain, spontanitasnya juga didesain. Jadinya ya rohnya hilang, nggak ada keasikan di situ, permainannya nggak ada. Ya itu yang terjadi di wayang dongeng ketika masuk pada industrial. Kemudian setelah itu kita protes, udah nggak apa-apa, silahkan jalan wayang dongeng. Kita bikin baru, namanya boneka dongeng. Boneka dongeng itu tidak jauh beda, fable. Tetapi bahwa di boneka dongeng kita tidak hanya pertunjukan, tapi mengajak anak-anak itu menyiapkan permainannya, membuat cerita dan mereka melakukan cerita itu sendiri, memainkan cerita itu sendiri. Nah kita riset, jadi konsepnya adalah bagaimana mereka ketika menyiapkan mainan itu dengan menggunakan barang-barang bekas. Kita cari, waktu itu boneka. Kita bikin dari kayak sing biasa iki konde terus Indra yang riset untuk pakai bubur kertas gitu ya. Macam-macam. Sing tidak bahaya, yang gampang untuk dinikmati anak-anak kan gitu. Bubur kertas lama karena harus kering dulu. Wes golek apa meneh iki cari ya. Akhirnya ketemu botol aqua itu. Botol aqua itu kita potong sedemikian rupa dengan cara gini dilem tembak itu jadi bentuk ada kupu-kupu. Wah luar biasa bagus-bagus gitu ya. Anak-anak itu dengan cara mereka, dengan imajinasi mereka, kemudian mereka membuat cerita, kemudian memanggungkan cerita itu. Sehingga kalau boneka dongeng itu tidak seperti wayang dongeng. Kalau wayang dongeng jelas pertunjukan, meskipun dibuka sedemikian rupa, tetapi kalau boneka dongeng itu lebih mulai dari workshop sampai kemudian mereka melakukan pertunjukan. Sasarannya jelas anak-anak. Dan itu kita lakukan di mana-mana, di kerobokan, dimanapun. Jadi di ruang-ruang itu dan mereka asik gitu. Jadi anak-anak jadi punya pengalaman, mereka menyiapkan permainannya, mereka paham soal bagaimana merecycle sampah, bagaimana mereka harus memahami soal menjaga lingkungan. Kemudian mereka bersinergi dengan teman-temannya untuk membuat satu cerita yang sedemikian rupa. Enggak harus alurnya sedemikian rupa, Dit. Jadi memang sangat bebas dan mereka menjadi gembira dalam konteks itu. Nah, itulah boneka dongeng. Artinya bahwa dasar yang tadi saya bilang lingkungan sama anak-anak itu memang selalu yang itu menjadi dasar landasan ketika kami bergerak. Jadi dari cerita dari wayang dongeng menuju ke boneka dongeng pun sama gitu loh. Jadi sebelum boneka dongeng muncul itu juga ada cerita di dalamnya. Artinya kenapa kemudian wayang dongeng muncul setelah wayang dongeng jadi industrial? Oke, biar saja itu jadi industrial, kemudian kita membuat satu program yang baru yang disebut boneka dongeng. Konteksnya sama, masih anak-anak, kemudian itu pun tidak langsung ketemu. Apa ya kira-kira ya? Setelah itu kita ngobrol banyak hal, datang dari mana-mana, ada ide apa, dicoba, gagal lagi gitu, akhirnya muncul boneka dongeng itu. Nah itu kita mainkan. Nah, sering yang lucu memang di konteks itu yang termasuk wayang dongeng. Mas Rontong itu kan pinter karena pernah coro ya. Itu kalau saya biasanya jadi tukang elek ya, sutradara bayangan lah. Jadi tukang elek ya. Dene nek kadung ngomong Jawa gitu harus dur kayak. Dur. Karena nek enggak ngono dene kesel. Selalu kan saya ingatkan itu. Ki sing hadepi anak-anak. Wah, itu capeknya bukan main dia. Jadi saya mengingatkan saja bahwa ki anak-anak kromone dilongi gitu apa denurak dhuwur banget. Karena Mas Rontong kalau ngomong kromo iki kaya ekstase gitu loh. Jadi kayak dia asoi gitu, tapi kan jadi enggak nyampe. Nah, itu saya sering mengingatkan gitu. Jadi saya sering di luar gitu ya.
tiba-tiba, wah ini kok mandek ya Mas Rontong ya, kok idenya mandek. Saya tiba-tiba datangkan misalnya, Dedi, Det kayak wedus kayak gue mlebu Det. Dalam permainan wedus ditarik masuk, itu jadi rame. Terus apa lagi gitu, saya sering kali kayak gitu di ruang itu untuk ngontrol itu aja gitu, situasi kayak gitu. Jadi itu cerita-cerita unik aja. Ya, kira-kira. Oke. Kemudian satu lagi ini salah satu kiprah para maestri yang saya ingat adalah istilahnya apa Mas, mendampingi masyarakat atau kampung dalam membuat dalam berkegiatan gitu ya, yang tentu saja waktu itu sangat jarang atau bahkan mungkin belum pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Yaitu di Limbangan, kebetulan Kendal semua ya, karena Mas Agung gitu ya, karena koreksi Limbangan dan di Semanding. Nah, di Limbangan juga ya, di kecamatan ini Limbangan ya di Limbangan. Nah, kuwi Mas awal-awal itu. Yang hadir ke sana itu banyak orang, tokoh-tokoh yang luar biasa. Kalau kita dengar Pak Udoyo, ahli keris itu juga bagian. Terus kemudian Romo Sudiatmono, Darmanto Yatman, misalnya. Itu tokoh-tokoh yang membesarkan para mesti juga, gitu, yang ikut terlibat di sana. Kalau kita mau sekarang, tokoh-tokoh sekarang misalnya di sini ada Adit kan juga sempat ya, sehingga terlibat di situ. Kemudian Gunawan Budi Susanto, Kang Putu, kemudian ada Cipto, ada Sendang itu. Kalau UNES itu meh kabeh gitu. Meh kabeh pokoknya yang sendera tasik ya, termasuk Ael Agus gitu ya, Ael Agus Bintang Anggoro itu. Termasuk Widodo, Broto Sejati, semuanya lah, hampir semuanya lah. Kemudian banyak Suara Merdeka juga itu, ada Ganuk gitu. Jadi selain program-program yang tadi, sebenarnya pada saat itu para mesti juga memberi dampak yang luar biasa di semua sektoral kesenian di kota ini. Jadi baik di seni rupa kan juga. Jadi termasuk Kurung Buka kan di dalamnya. Kurung Buka itu kan hadir dari ruang ketika perbincangan di para mesti. Kurung Buka adalah satu ruang menurut saya itu dalam konteks sejarah keseni rupaan di Semarang luar biasa, itu menjadi monumental menurut saya. Karena penanda bagaimana Mangga Pisang Jamu bergerak ke kontemporer. Meskipun pada saat itu ada tolaan. Ya, ada tolaan muncul ke kontemporer itu. Kemudian dari sana lewat Ganuk ada tanda baca misalnya. Itu kan juga yang menelurkan banyak hal. Ya, itu jadi banyak hal yang kemudian memang bisa memberi dari para mesti itu kemudian memberikan dampak luar biasa di kota ini. Sebenarnya tidak hanya di kota ini, di beberapa ruang gitu. Karena kawan-kawan ketika bergerak itu juga mereka aktif gitu. Nah, tadi yang ditanyakan soal kegiatan di luar itu ya. Selain Rebo Legen memang kita juga punya pada saat itu kan zaman itu kan ramai juga zaman festival. Dulu kita kenal ada festival apa di Jepara, Teluk Awur, kemudian ada festival lagi di mana gitu, sing teko sak Indonesia yo, sak nasional kayak gitu-gitu ya. Segoro Gunung ya, Segoro Gunung di Paramesti juga. Paramesti juga. Segoro Gunung itu kan gagasan dari termasuk Mbah Prapto kan pada masa itu. Mbah Prapto bagaimana sebenarnya ning Jawa kan ketemu ya Segoro Gunung gitu ya. Sebenarnya itu sampai hari ini masih saya pegang juga itu, termasuk kalau dengar Kongres Sungai itu juga bagian dari spirit merealisasikan Segoro Gunung. Yang terakhir sebenarnya saya punya mimpi bikin festival di Muara Sungai itu. Itu yang sampai sekarang belum terjadi itu ya. Jadi kurang kuitok gitu ya. Jadi gunungnya wes sungainya sudah menuju, tapi yang sungainya muaranya yang belum. Jadi Tambarjo kan wis tuh. Tapi kan belum sedemikian rupa ya. Saya ya menarik sebenarnya itu kalau jadi nah kita punya satu agenda kegiatan ya, karena dasarnya teman-teman itu kan sangat terbuka tuh Dit.
Jadi berrelasi itu dengan siapa saja. Gitu. Jadi sing diurusi gak mungkin kesenian toh, politik juga. Gitu. 98 itu 97 98 kita juga menjadi bagian terminale konco-konco UNES. Orang mung terminal kita juga bagaimana mengarahkan, memberikan dasar pikiran agar mereka mau turun dan lain sebagainya itu juga kita nungguin betul itu. Teman-teman seni rupa itu kita tungguin betul, kita masukkan banyak gagasan, banyak hal gitu, banyak pemikiran sehingga mereka bergerak itu juga terjadi gitu. Misalnya gerakan Hari Bumi misalnya pada masa itu awalnya ada cerita Hari Bumi itu juga Paramesti menjadi eksponen. Kemudian ketika gempa di Jogja itu teman-teman kesulitan ketika relawan-relawan itu ngatasi anak-anak. Jadi relawan itu kan tidak punya keterampilan ketika berrelasi dengan anak-anak. Teman-teman Jogja kemudian menghubungi saya itu, ketemu saya untuk minta agar teman-teman Paramesti yang kebetulan tadi sering berkegiatan dengan anak-anak itu untuk melatih, untuk ngajar relawan-relawan dalam gempa Jogja. Maka kita kirim pada saat itu. Kita kirim teman-teman ke Jogja, maka jangan heran di situ Wiwin saiki nang Jogja ketemu wong Jogja, Wawan juga ketemu di Jogja, banyak orang lah, termasuk Yoyok dan sebagainya. Semuanya itu kita terlibat dalam konteks itu gitu. Kemudian dalam proses pergerakan Dewan Kesenian juga begitu. Dewan Kesenian juga begitu. Jadi memang komplit betul. Di film juga gitu. Hanung belum besar. Kerjasama dengan Paramesti ketika membuat film Meh Poso kayak apa? P. Judulnya P. Yang Nafa Urbah itu. Sama Gusti Randa. Itu juga di Paramesti itu. Itu Hanung itu. Itu Hanung, saya yang ngurusi itu. Jadi Hanung itu juga pernah juga terlibat di konteks Paramesti itu. Jadi sebenarnya banyak orang-orang besar yang memang singgah di sana itu. Singgah dan ngobrol yang asik gitu ya, ngobrol menyelesaikan banyak orang. Dan pola-pola itulah yang kita gunakan sampai hari ini. Meskipun Paramesti tidak ada. Yang tadi ke luar. Kita punya kegiatan jadi misalnya di Sriwulan. Sriwulan itu kan kebetulan wilayahnya enggak besar. Desanya enggak besar, kecil. Ya sudah, ternyata di situ juga ada satu gamelan. Oke. Lurai dijak ngobrol enak, canom pada saat itu. Akhirnya kita punya gagasan untuk bikin festival di situ. Pada saat itu judulnya Festival Musim Panas di Desa. Kita ngundang teman-teman untuk berkegiatan di sana. Pamerane yo ning gone omah, pameran yo no Joko Walu, Joko Wahyono, no Imam kabeh lah putut macam-macam. Pamerane yo ning gone ruang tamu nih penduduk itu. Penduduk ya seneng karena nggak pernah ngerti gitu loh. Mereka nggak pernah nemuin kayak itu lukisan yang sedemikian rupa, lukisannya Joko Wahyono, Imam Bucah lukisannya kayak ngono ki apa kayak gitu-gitu ya. Tapi Bapak itu mereka seneng gitu loh. Kemudian pentase neng kandang sapi itu pentas di situ di lapangan, di sawah, di sana gitu. Dan mereka sangat care gitu. Artinya gotong royong itu ana sing sanggup wis ngene kanca-kancaku mangane ning nggonku Pak Lurah sing nyiapke kayak gitu-gitu loh. Itu terjadi kita lakukan gitu. Itu karena di Sriwulan. Itu juga kemudian tidak hadir begitu saja. Tadi cerita Rebulgen tadi juga artinya bahwa ada pergesekan pikiran tadi yang kemudian muncul ide itu. Ide kemudian muncul Festival Musim Panas di Desa itu di Sriwulan. Yang menarik setelah puluhan tahun festival itu terjadi, satu saat saya di Jogja. Ada kongres Teater Nasional Indonesia. Kongres Teater Nasional. Saya ketemu peserta dari Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur. Dia masih ngeh sama saya. Waktu itu aku nggak ngeh BDNN. Mas, saya udah pernah sama jenengan dan itulah merubah hidup saya. Dia bilang gitu. Loh kok iso? Dia ikut
di festival musim panas di desa itu. Jadi kebetulan pada saat itu kan kita ngundang dari teman-teman Jombang. Jadi dari teman-teman Jombang untuk performan di situ. Nah dari situ dia bercerita bahwa dari situlah kemudian yang menentukan pilihan dia dalam kehidupan itu. Maka dia mulai, saya tak kembangke mas, artinya bahwa dia cerita ke saya jadi kaget gitu ya. Ternyata bermanfaat juga gitu. Sehingga tanpa sengaja saya ketemu dia dan sekarang PNS, ASN di Jombang sana, saiki mas, ya aku saiso-soku, denen nguripi kali, jadi ngejak apa wong-wong ngurusi kali gitu, kegiatan-kegiatan di sungai dan lain sebagainya lah. Artinya itu didapat menurut dia, yang kemudian merubah cara hidup dia, kemudian bagaimana dia memandang untuk kehidupan dia itu, momentumnya adalah di Sri Wulan itu ketika dia ikut festival musim panas di desa. Artinya sebenarnya saya pada saat berarti juga ada manfaatnya bagi banyak orang gitu. Meskipun mungkin kita nggak ngerti gitu, tapi bahwa kegiatan-kegiatan semacam itu kemudian ternyata ada yang membidik dengan cara yang berbeda dan mereka bisa kemudian bermanfaat atas itu. Nah setelah itu kita ke Semanding. Semanding itu kalau itu terlibat ya si siapa namanya MK ya Pasku ya. MK juga ikut terlibat. Jadi tetap Agung memang Agung menjadi bagian dari itu. Kalau Semanding juga sama, tidak terlalu besar, tapi memang wilayah terpencil yang pada saat itu kesana kan nyabrang kali karena belum ada jembatan ya. Ada Semanding itu kan karena juga Sri Wulan toh, dia meminta karena terlibat di Sri Wulan ya. Di Sri Wulan maka kemudian Semanding lewatnya adalah Kuda Lumping. Lewatnya Kuda Lumping, tapi dari Kuda Lumping lah itu kemudian meluas ke banyak hal. Dan itu pula yang kemudian mendasari banyak teman-teman masyarakat Semanding itu. Jadi peristiwa itu, momentum itu memberikan dampak luar biasa dalam cara pikir mereka, dalam proses berikutnya dalam kehidupan mereka. Jadi sampai hari ini kebetulan saya masih berrelasi dengan Semanding karena momentum itu juga. Setelah proses Semanding itu ada anak muda Semanding yang ikut terlibat ke Paramesti, si Adam Tokok yang kemudian terbuka pikirannya untuk melewati jalan kebudayaan gitu. Kira-kira begitulah. Maka ya sebenarnya dua hal yang di festival itu dan yang terakhir gagasannya yang di mana? Ngebyok. Di tempatnya Kang Putu. Di tempatnya Kang Putu. Itu yang di Semarang. Yang di Semarang. Jadi kita juga melakukan hal yang sama. Polanya sama dengan apa yang kita lakukan di Sri Wulan maupun di Semanding. Cuman kalau di Kang Putu lebih mudah dan mengerikan. Mengerikannya adalah image-nya bergerak lebih kenceng dari kondisi faktualnya. Karena banyak orang media di situ. Kang Putu media, teman-temannya orang media, dan itu memang sudah kita khawatirkan sejak lama. Jadi di Gebyok itu kan pengennya ini tidak festival yang event saja, tapi bagaimana festival ini menjadi trigger agar masyarakat tahu potensinya, kemudian kita memberikan ruang bahwa oh ya bisa ya begini ya, oh ya berarti kayak gini juga bisa ya, oh kita bisa melakukan sendiri nih, oh ini ternyata kayak gini menarik ya, kayak gitu-gitu. Tapi belum sampai ke sana, image-nya sudah terlalu luar biasa gitu. Maka begitu mau dirutinkan, saya menolak. Saya karena orang luar, karena khawatir kalau kemudian tergantung. Akhirnya betul, jadi tergantung gitu kan, tergantung kita. Jadi kita begitu, loh kowe ra gelem nggak jadi. Jadi
bukan itu sebenarnya yang mau kita lakukan, tapi bagaimana ketika kita tinggal itu mereka wis punya ruangnya gitu ya. Dan kalau penuturan dari Adin juga belajar dalam konteks itu gitu. Tapi aku nggak ngerti apakah Adin juga sudah mendapatkan solusi atas pertanyaan itu. Kayaknya enggak sih, kabeh dampingane ditunggoni sampai saiki kan. Lah iya. Ya. Jadi belum. Ya. Seneng nunggoni kan ora apa-apa. Ora apa. Ya, baik. Sekarang biar Mas Daniel Lerense, kayaknya Mas Kondi ini perlu bicara tentang kenangan soal Paramesti ini, terutama di bidang artistik atau seni rupanya. Tapi monggo Mas Kondi. Ya, terus saya termasuk mulakno Adit ini ngomong pasar seni, sebenarnya itu spirit Paramesti. Gawe apa kira perlu blonjo, ditemplek-templek ini dadi. Tinggal kita harmonine piye itu jago caca Paramesti itu. Kudune kuwi iso didolarak sih. Ya ini ya artinya. Terus bagaimana Pak teman-teman Paramesti itu kan bukan anak teman-teman Semarang toh. Itu di beberapa kota itu kan anak-anak Paramesti ada. Dan setiap kota dia menandai. Almarhum Gendut itu di Wonogiri cukup luar biasa. Kostam di Dewan di Jepara, Selaun Prihatin di Kendal, Kelana. Siapa sih mabuk Paramesti mesti muncul di situ. Dan saya nggak tahu ini cara komunitas yang harus dikembangkan menurutku seperti Paramesti itu menandai cara berpikir. Gitu Mas Adit, menurut saya ini penting karena nggak ada komunitas yang secanggih itu. Mas Imam seni rupa, atau Mas Kondi seni rupa, kemudian Mas Gendut tari, Mas Paminto tari, kemudian sastranya ada ya Babai, kemudian dan lain-lain. Nah, itu mereka bertemu dalam satu ruang yang luar biasa. Tapi kemudian pertanyaannya bagaimana Paramesti bisa hidup gitu loh. Maksudnya dari semua tadi yang jenengan ceritakan kan tetap Rebo Legen ya butuh tuku gorengan, tuku atau entah kalau pembicara mungkin rata-rata seperti kita lakukan lah, enggak mau gitu. Nah, sementara setahu saya Paramesti juga tidak punya funding sejauh yang saya tahu, bu empet-empetan ya Mas. Nah, terus piye le nguripi sanggar itu Mas? Di Paramesti itu kan segala hal kita bicarakan, kita coba. Bukan hanya bicarakan, kita uji cobakan. Termasuk berbagai macam metodologi manajemen. Jadi, coba betul. Tapi kita tetap nggak bisa. Selalu baliknya adalah bareng-bareng. Jadi, contohlah saja gini, Rebo Legen ini kan karena rutin setiap selapan, kan ngerti-ngerti wayahe siapa ya sesuk ya. Oke, kemudian kita sepakati Rebo Legen tugasnya cipta iki. Yes. Apakah kemudian itu jadi? Enggak. Ora. Mlakune yo tiba-tiba ana usulan yang lain, ada hal yang. Jadi kemudian pola kayak mau soal pembiayaan misalnya, ngomong soal itu ya. Pembiayaan. Polane piye? Gawe usaha. Pernah loh. Kita bikin joglo itu, jadi hari-hari tertentu itu kita jadi kafe. Ora dadi ya. Tetep ora dadi. Wis dipilih ya tuh manajer iki wis demikian rupa lah. Wah iku nek diskusikan wah panjang betul itu. Panjang betul. Tetep ora jadi. Jadi ngono kuwi gitu loh. Dadine kayak gitu. Mungkin aku enggak ngerti apakah itu kutukan atau kelemahan, aku nggak ngerti. Tapi yang jelas mungkin kelemahan kami ya. Tetapi ya orang-orang di situ itu nggak hanya seniman yang latar belakangnya seni saja gitu. Sing sarjana ekonomi ya akeh gitu loh. Ning yo tidak cukup. Kemudian karena ruangnya adalah ruang terbuka. Aku ki datang gitu ya. Jadi misalnya gini, peranku ya,
peranku itu ketua ya, aku ngomong ketua ya. Wis diskusi toh, bung, aku dengerin. Dek, wah iku wong daw-daw lho para mesti iki. Bayangno ya, ora ana klirune, Cipto iki ora ana klirune lho. Gunawan Budi Santo iki ora ana klirune lho. Saroni Asikin itu enggak ada klirune. Sendang, babae, bawa kajangan. Ono klirune? Enggak ada klirune. Gelem ngalah? Ora gelem ngalah. Ora gelem dan pasti argumentasinya luar biasa dan mendalam. Bener kabeh itu. Aku ya meneng denger. Fungsi saya. Wes dengerin. Ini sebenarnya semua yang diomongkan itu geraknya sama. Sesuai dengan apa yang mau kita bicarakan. Wes terakhir aku kayak ini. Udah, oke. Begitu wis dawa, wis mateng ya. Udah, berarti ngene wae. Brek. Saya ngomong. Padahal sing tak omongke ya sing diomongke wong-wong kuwi mau gitu loh. Posisi saya begitu. Itu apa artinya? Saya mau menggambarkan bahwa itulah Paramesti. Paramesti itu ya bangunan dari kekuatan yang luar biasa dari teman-teman ini. Sing ekonomi iso argumentasi ngomong ekonomi bisa cah sing Gunawan Budi Santo itu iso luwih sangar timbang sarjana ekonomi dalam konteks manajemen apa meneh ditarik dengan nggone guyub soal apa tuna sata batisana dalam konteks kebudayaan Jawa misalnya. Cipto juga begitu gitu. Maka dengan landasan argumentasi yang sedemikian rupa dalam konteks ekonomi misalnya, dalam konteks manajemen misalnya. Dan kami ini kan tidak menolak. Loh, lah memang manajemen harus begitu? Harus laki-laki, harus perempuan? Memang banci enggak entuk? Jadi kami terbuka betul atas itu. Jadi tidak kemudian serta-merta hanya kemudian ada apa teori gitu kita ambil enggak. Ya, kita bikin. Kalau cara kita begitu kita enggak bisa kayak gitu. Cara kita begini ya udah enggak apa-apa gitu. Nah, di Paramesti terbuka banget itu. Jadi saya mau dalam konteks manajemen tadi begitu. Jadi ya itulah ternyata yang bisa jalan. Itu manajemen ngono kuwi gitu loh, manajemen yang tidak berjenis kelamin gitu. Mungkin ada yang golek teori ini gak enak gitu. Tapi guyupnya iya, tiba-tiba kok begitu reblegen gitu wis ana sing dengan sukarela enggak tahu dari mana gitu datang dan lain sebagainya. Jadi ya memang ora iso digolek bathi ora iso. Jadi karena memang mungkin kesadarannya enggak ke sana ya. Sehingga enggak tahu, tapi bahwa kami sudah mencoba banyak hal, tapi kemudian menemu cara manajemen yang tidak berjenis kelamin tadi. Artinya tidak bisa kemudian digariskan dalam teori yang hari ini mungkin ekonomi nggak bisa gitu. Jadi dan kami sadari itu dan kami bergerak seperti itu. Jadi maka angel abot memang kalau kemudian tapi realitasnya teman-teman nyaman dengan cara begitu. Dengan cara begitu itu nyaman. Jadi wong golek badi ning kono silakan kowe meh golek badi dhewe gitu. Enggak ada masalah dalam konteks itu. Jadi tapi yang utama ya bareng-bareng. Guyub, wabeh podo hebate, wabeh podo menangane, ora menghormati argumentasinya dan lain sebagainya. Ya sudah, begitu ada keputusan ya kita komit atas keputusan itu gitu. Jadi nek ngomong soal terus piye golek pendanaane, ya berbagai macam cara sudah kita lakoni, tapi ternyata tidak bisa juga sesuai dengan teori-teori ekonomi yang ada itu. Jadi yang ada ya keguyuban sapa sing ana ngepiok gitu ya, tetep model Jawa ya, piok itu dan ketika kami nggak ada semua itu tiba-tiba hadir nggak ada masalah gitu. Misalnya ora ono, tapi ora tahu ora ono. Misalnya kayak nyamian kopi apa ketika terus orang yang datang ke sana, misalnya narasumber ya kebetulan ya, narasumber ning nggon Paramesti ora acak-acak lho. Abdul Jamil ngomong soal sinkretisme misalnya, antara bagaimana Islam dan Jawa itu nyatu. Wah itu Abdul Jamil sing rektor Win gitu loh. Dan itu yang diingat ketika ketemu Cipto. Jauh puluhan tahun lagi yang diingat itu kapan aku undang menang Reblegen.
Artinya bahwa mereka datang ke sana itu gak dibayar gitu. Malah ngepyoi gitu loh. Karena apa? Karena ada semangat yang sama mungkin. Mereka melihat ada semangat yang memang berbeda gitu. Tidak dalam kerangka kita mencari mencari untung ya atau apalah gitu ya. Tetapi begitulah. Jadi mungkin nek ngomong soal manajemen kaya apa ya, manajemen ini angel diceritake ora ono anune, textbook iki ra eneng manajemen yang tidak jenis istilahnya podo kuwi. Podo kan seneng ngono kuwi. Istilahnya kenapa apa salahnya kalau kita pakai manajemen yang tidak berjenis kelamin? Itu yang dilakukan di Paramesti. Jadi ning ora ono ya mereka pun enggak apa-apa. Jadi bayangkan begini. Paramesti itu hadir di Jalan Kelut bekas kampus. Oke. Kalau kegiatannya Daihatsu itu adanya sampai sore. Daihatsu Sampangan itu. Sore. Orang kalau mau nonton teater di Paramesti, maka dia kalau enggak punya motor dewe, maka dia harus nginep di situ. Itu ya. Itu ora gampang ya. Artinya bahwa meh nonton teater di Paramesti, nek kowe ra duwe motor dhewe, maka kamu harus nginep di situ. Lah itu tetep wae sing teko akeh itu. Kan artinya bahwa menuju ke sana itu enggak mudah gitu. Jadi neng Simpang 5 jurusan numpak jurusan Sampangan, engko balike wis mesti ora iso balik. Nek pengen ngeyel mlaku. Nek pengen ngeyel mlaku ra duwe motor berarti kudu mlaku tekan Karyadi. Itu kan jauh itu. Tetapi realitasnya yo rame terus sih. Bendino begitu acara itu ya enggak pernah pulang. Banyak yang enggak pulang, sing luar kota bareng ki ora balik gitu. Turun ning kono gitu dan pating glesar gitu ya. Dan justru ruang yang tidak beraturan itulah yang kemudian menciptakan apa ya? Keguyuban yang luar biasa karena ada memori yang mereka bawa itu. Sing maune seneng-senengan mbek sapa ya mungkin dadine ning ngono itu atau apalah ya. Tapi bahwa ruang yang tidak teratur itulah realitasnya kemudian menjadi ingatan yang luar biasa dan begitulah Paramesti. Saya mau gambarkan nek saiki misalnya orang ngomong strategis ya. Oh, nggone strategis, ora strategis blas Paramesti ku ya. Nang pelosok kan gitu ya. Saiki wis ana Gojek online ya. Biyen mau ke sana itu ya pasti itu dua. Kalau enggak punya motor dhewe ya kowe kudu nginep. Engko balike sesuk baru ono Daihatsu gitu ya. Dan itu coba bayangkan. Mangane piye, nek ngelek kaya apa itu macam-macam. Tapi mereka menerima itu gitu loh. Menerima itu dan justru keguyuban itu hadir dalam ruang yang tidak beraturan kuwi gitu. Ngono kira-kira. Mestinya dulu didaftarkan dulu sebagai cagar budaya itu Pak. Bahwa ini cagar budaya ini objek apa istilahnya yang diduga cagar budaya kan itu wis ora entuk dewake iki wis diduga strategi itu belum ada waktu itu Mas ya. Terakhir. Jadi dulu waktu Oh iya, ora engko tak cecelke ning gone. Oh, ya. Terakhir iki aku terakhir sih Mas. Ya. Sebagai penutup itu Mas, mungkin Mas Daniel kemudian apa yang kalau Mas Daniel merasa kehilangan, ada merasa kehilangan atau tidak sebetulnya setelah Joglo runtuh, saya keluar dari situ, kemudian walaupun sempat program Paramesti berjalan di TPRS kemudian beberapa kali tapi juga enggak gitu lah, kemudian mungkin ya. Sebagai waktu. Ya itu yang tadi sebenarnya mau saya ceritakan. Jadi begitu tempat itu diambil alih lagi oleh UNES karena rektore sapa Atis Sugito Atis Sugito pernah ya? Itu sebenarnya ditawarin Pak Prof Eko pada saat itu. Wes neng gone Undip wae. Neng peleburan pada saat itu. Jadi di Mambarjo itu. Tapi kan enggak semudah itu ya. Kemudian ketika Paramesti mau diambil itu diskusinya ora barbar. Diskusi ora barbar. Jadi kalau kita kan ya wis kalau mau cari tempat nih, kita berusaha.
Tapi kawan-kawan itu pada datang. Piye golek bicarane yo iki man-man kayak gitu-gitu. Teman-teman pada datang semuanya. Maka diskusi soal ngobrolin soal mulai dari surat pertama datang itu sudah obrolannya itu bukan obrolan dalam konteks informal ya. Tapi kemudian muncul diskusi-diskusi baru untuk mencari solusi atas itu. Dan itu tidak hadir dari teman-teman dari internal ya. Tapi justru kawan-kawan yang sing khawatir, artinya bukan tadi yang pertanyaanmu bahwa kuwi nek ilang rasane iman-iman itu bukan hadir dari kami gitu ya. Tapi justru teman-teman yang di luar itu, jangan heran loh, Paramesti ku ya. Aku sampai mbiyen ya. Mbiyen kuwi soal suara merdeka saja ya. Isu suara merdeka wartawan ru ngerti, aku wis ngerti loh, Dit. Loh. Betul lah. Bahkan sampai oke butuh wartawan. Sopo kira-kira? Butuh wartawan kebudayaan. Sopo? Itu kami saya mau menggambarkan bahwa karena apa relasi dan apa gesekan pemikiran dalam konteks itulah yang kemudian banyak hal terjadi gitu. Maka ketika penutupan itu mau ditutup surat saka kampus dari UNES, wah itu teman-teman hadir maksa untuk ikut melaku itu golek jalan bicarane bahwa Paramesti yang semacam ini bisa terus-menerus hadir gitu. Itu justru konco-konco itu, saka luar kota gitu dan sampai termasuk konco-konco Solo wis macam-macam lah itu yang khawatir gini. Itu jadi isu kaya nek saiki bandingane mbek jasa palsu lah kira-kira. Jadi itu ramai betul. Tapi kemudian pada saat itu kami mencoba untuk mencari alternatif. Jadi kami ketika ditawani Prof Eko waktu itu rektor, kami nggak berani ngambil. Karena kami takut kayak di UNES. Nanti sama saja gitu. Jadi sebenarnya, tapi memang Prof Eko tahu potensinya. Jadi dia tahu lah, itu gobloknya rektor. Padahal itu garda depannya UNES itu. Etalasenya UNES itu Paramesti. Karena selalu kan kita mau ex kampus UNES. Selalu begitu. Karena memang di situ kita nggak bisa menghilangkan. Ngomong jalan Kelut Raya nomor 1, ex kampus UNES pasti itu. Dan teman-teman Stari itu workshopnya ya di Paramesti itu. Jadi ketika ilmu mereka didapat di sana ya workshop kemudian bagaimana memediasi antara mahasiswa dengan rakyat itu, masyarakat itu ya di Paramesti. Jadi ini jadi laboratorium yang lah Prof Eko kan menangkap itu. Maka begitu dia dengar kayak gitu, udah nenggone undep bae. Kita kemudian nggak mau proses terjadi. Maka kita cari. Sebenarnya didapat ada tempat yang kami pengennya jadi nenggone Gunung Talang. Gunung Talang itu. Saya pernah ingat Gunung Talang itu ada satu joglo yang diambil dari Kanjengan. Joglo Kanjengan. Joglo, aku nggak ngerti. Pokoknya itu tinggi IPSI mbiyen. Tinggi latihan IPSI itu. Wah itu luar biasa apik. Cilik pas cekli lah. Wah iki apik. Begitu saya survei ke sana, boleh itu diambil. Maksudnya dipakai pada saat itu. Pakai oleh kecamatan seneng, lurayo seneng gitu. Enggak apa-apa kalau ini ruang. Jadi ternyata sudah enggak ada joglo itu. Iki cagar budaya ini, TACB ini yang dosa juga itu. Wah itu luar biasa loh gue. Iku apa ya? Satu-satunya loh ning Semarang gue. Kita hilang, kok rene gentir yang adanya joglo yang mau nyerupai itu dibesarin, tapi digawe saka beton ngene iki. Akhirnya kami nggak bisa, artinya nggak mungkin kami akan tinggal di situ dengan kemampuan kami mengelola mengadakan banyak kebutuhan di situ. Akhirnya kemudian dikasih lagi di tanahnya yang punyanya Pramuka. Nenggone Trangkil kayak sing itu. Ada satu ruangan satu gedung sing mangkrak juga ya. Wah, ini juga susah juga. Akhirnya sudah kita akhirnya putuskan bahwa Paramesti sebagai spirit bersama gitu ya.
Sehingga sampai hari ini kalau ngomong paramesti ya orang-orang semuanya ya akan kemudian merasa bahwa iya itu menjadi bagian. Kustam misalnya bahwa dia akan merasa itu dan atau teman-teman yang lainnya gitu. Misalnya kayak si Indra itu. Indra itu juga enggak di Wonogiri, enggak hanya di Wonogiri itu. Dia terlibat dalam Laga Ligu itu. Laga Ligu karyanya Robert Wilson, dia tour seluruh dunia itu. Dia terlibat, artinya di katalognya Laga Ligu itu ada Sanggar Seni Paramesti. Kami terlibat juga dalam banyak produksi film misalnya. Produksi film awal-awal Gari Nugroho misalnya itu, tadi yang diceritakan oleh Konde tadi, terus Hanung tadi. Jadi banyak proses-proses yang memang berada di situ karena ruang-ruang yang sangat terbuka. Nah, pada sampai hari ini kekinian ya memang kita jadikan paramesti itu sebagai spirit. Jadi ya wis akhirnya kutukannya adalah karena semuanya tidak rela paramesti tidak ada. Karena itu menjadi memori yang luar biasa, maka kutukannya ya karena saya ini jadi ketua terakhir gitu ya. Dusonnya akeh ya, artinya ketua terakhir, ketua yang tidak mampu mempertahankan paramesti. Kan gitu, kemudian tidak ada yang gantiin lagi gitu. Jadi sebagai ketua informal gitu ya, sampai seumur hidup sampai hari ini gitu. Makanya relasi-relasi yang kami bangun itu ya relasi paramesti. Termasuk terhadap banyak hal dan kalau orang-orang lama, kalau orang-orang yang bersinggungan terhadap paramesti memang pasti yang punya memori itu saya yakin punya kayak tadi yang si Kustam tadi cerita. Jadi artinya bahwa apakah saya merasa kehilangan, saya pikir itu memang dinamika dari proses hidup. Dan Semarang di Mawar. Iya, hidup kesenian di Semarang. Jadi dinamikanya begitu. Sekarang juga sebenarnya begitu kita bikin misalnya aku, Babai dan lain-lain mana PBRS juga tidak cukup mampu untuk membuat seperti paramesti gitu ya, enggak tahu. Tapi bahwa proses-proses yang kita lakoni itu masih sama. Misalnya kayak kami terlibat di banyak ruang, Arsotika Muria, Karimun Jawa, di mana itu Babai yang lapangan, balik lagi kita obrolin persoalannya apa, strategi apa yang dipakai, mana yang kemudian dia berangkat lagi ke sana, diterapkan, nanti balik lagi pakai ngambil data progresnya macam kayak apa, ada kelemahan di mana dan sebagainya, kita diskusikan kembali. Itu selalu sudah menjadi kayak refleks gitu ya. Sehingga dari paramesti itulah sebenarnya sampai hari ini kalau ngomong, makanya dari ketika spiritnya itu ya kita masih pola itu. Menggulirkan Arsotika Muria juga dalam koridor tadi, yang momentum tadi yang saya bilang Rebo Legen yang keluar, kemudian festival musim panas di desa. Nah itu ruang-ruang di Gebyok, kemudian ruang-ruang yang kita bangun atas spirit yang ada di paramesti itu yang sampai ini kita lakukan meskipun tidak atas nama secara vulgar paramesti, tapi spiritnya adalah spirit paramesti, termasuk tadi yang disampaikan oleh Konde ketika kita mewarnai di mana-mana ya. Di mana-manapun kami berada, selalu spirit itu yang pasar seni kan juga di dalamnya, karena Nengkono kemudian eksponen paramesti yang juga hadir di Dewan Kesenian Semarang misalnya. Termasuk bahkan mempengaruhinya kan sampai pada istilah-istilah ya. Kalau kami kan selalu pakai istilah-istilah Jawa ya, sing biyen judulnya keren-keren kita pakai yang lokal gitu, yang lokal, dan itu jadi warna gitu, jadi warna macam-macam lah. Dan saya pikir itu jadi kami menganggapnya ya itu proses yang luar biasa yang tidak bisa diulangi lagi. Nek saiki diulangi energinya yo tentu berbeda, tapi bahwa itu proses yang luar biasa yang mewarnai kami sampai hari ini. Saya yakin teman-teman juga begitu. Saya yakin juga bahkan saiki kan yo konco-konco yang ada di paramesti kan yo terlibat ning ngendi wae to. Wis saiki ngomong apa kegiatan di Al-Itkon misalnya. Ning kono yo ana putu, ning kono ana ayar. Itu ning ndi meneh gede putu yo ning kono yo ana putu, ana ayar, ana
apa cipta no apa di mana lagi itu kan ya juga sama gitu. Di TBRS ya aku ana bapak ya ana Adit ana siapa gitu. Di Jepara juga gitu ada Ustam, di Jogja masih ada Wiwin ana siapa. Jadi di Kendal juga gitu ana Selamat Prihatin ana. Jadi dan spirit Paramesti yang kita masih meskipun kita tidak secara vulgar menyampaikan itu tapi terlihat dalam pendekatannya, kemudian spiritnya, kemudian mencapainya itu selalu ada. Kira-kira gitu Mas Adi. Ya, siap. Terima kasih Mas Daniel. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita akhiri Tilik Seni Semarang sesi 2 yang membahas tentang Sanggar Seni Paramesti di Semarang.